Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya riset produk di Shopee. Nah, buat teman-teman semua, untuk riset produk di Shopee itu caranya ada beberapa ya. Nah, di sini saya akan contohkan salah satu. Nah, di sini teman-teman, cara yang pertama kita bisa menggunakan di sini adalah kolom pencarian, teman-teman. Nah, ini di halaman pencarian ya. Nah, ini yang pertama adalah halaman pencarian. Jadi kita bisa mengetikkan kata kunci. Jadi kita mau jualan apa kayak gitu ya. Nah, kita bisa mengetikkan kata kunci di kolom pencarian. Nah, misalkan seperti ini. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan ini. Cara yang kedua adalah masuk ke halaman kategori. Nah, jadi teman-teman pilih kategorinya apa, misalkan hijab. Nah, nanti hijab itu ada turunannya apa ya. Nah, silakan teman-teman itu pilih. Itu bisa ya, teman-teman. Jadi ada beberapa cara. Nah, yang akan saya jelaskan di sini, teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara riset produk dengan menggunakan. Nah, di sini ada gambar kamera ya. Nah, ini. Jadi kita akan mencari produk-produk yang serupa, kemudian kita riset, teman-teman. Jadi kita riset, kita cari produk-produk yang serupa dan nanti kita akan cari tahu apakah harganya itu masih bersaing, permintaannya masih banyak apakah tidak, kemudian lokasinya gimana nih. Nah, apakah worth it untuk kita jual lagi? Nah, itu kita akan belajar itu. Nah, next. Nah, di sini teman-teman caranya pertama teman-teman silakan masuk ke halaman pencarian, kemudian teman-teman di sini ada kolom pencarian, silakan di sini diketikkan. Nah, misalkan saya mau jualan sling bag pria USB. Nah, ini ya teman-teman, ini kolom pencarian. Langkah selanjutnya teman-teman di nomor 2 ini teman-teman pilih. Nah, kalau untuk tampilan awalnya atau default ya dari Shopee-nya itu sendiri pasti nanti akan terkait munculnya itu. Nah, teman-teman silakan rubah ke halaman terlaris. Nah, kenapa kita rubah ke halaman terlaris? Karena kita akan mencari tahu nih, mencari tahu produk-produk mana yang selama 30 hari terakhir itu penjualannya banyak. Sampai sini paham ya, teman-teman? Nah, kita akan cari tahu nih, oh produk-produk ini yang penjualannya itu selama 30 hari terakhir itu bagus. Nah, misalkan saya tertarik dengan produk ini. Nah, ini ya, kita tertarik dengan produk ini. Misalkan saya tertarik dengan produk ini. Nah, kemudian saya akan riset nih produk ini. Cara risetnya gimana? Kita lanjut. Nah, cara risetnya teman-teman, nah ini kita masuk lagi ke nomor 1. Cara risetnya silakan teman-teman klik produk ini, kemudian langkah selanjutnya teman-teman silakan di-download. Nah, ini ya, download atau screenshot. Nah, intinya teman-teman, foto dari produk yang akan kita riset ini harus ada di handphone kita. Pokoknya ya, harus ada di galeri atau album handphone kita. Nah, selanjutnya setelah sudah ada di handphone kita fotonya, nah langkah selanjutnya teman-teman silakan masuk di sini. Di kolom pencarian itu kan ada mengetikkan kata kunci di sini. Dan yang sampingnya itu ada gambar kamera. Teman-teman silakan klik gambar kamera ini. Nah, kita akan riset produk dengan menggunakan gambar kamera ini, teman-teman. Kemudian setelah diklik gambar kamera ini, teman-teman nanti sistem akan suruh teman-teman semua itu memasukkan gambar atau foto ya. Nah, teman-teman silakan masukkan foto yang sudah kita download tadi. Nah, ini kita masukkan ya. Nah, ini. Di nomor 3 ini kita masukkan, kemudian sistem akan mencari. Dan sistem akan menampilkan produk-produk yang serupa dengan produk yang kita inginkan, teman-teman. Jadi kita menampilkan foto ini, nanti sistem akan menampilkan foto-foto yang serupa. Sampai sini paham ya, teman-teman? Nah, sampai sini kita sudah bisa meriset produk, teman-teman. Jadi kita bisa riset nih, yang pertama harganya. Oh, harganya tadi kita cari tahu 156 ya. Nah, ini produk yang tadi kita 156. Kemudian ada yang jual 174. Ini laku juga nih, 4,6 ribu terjual. Ada yang jual juga nih 187 sampai 196, 4 ribu terjual. Ada yang jual 159 dan di bawahnya itu sebenarnya masih ada, teman-teman. Kemudian di sini terjualnya masih banyak ya dalam 1 bulan. Artinya permintaannya masih banyak. Kalau permintaannya masih banyak, biasanya saya asumsikan bahwa produk tersebut itu selama 1 bulan permintaannya banyak, berarti produk tersebut itu masih worth it untuk kita jual ulang. Jual lagi ya, teman-teman. Nah, karena saya importir, bisa saja teman-teman saya suka dengan produk ini karena menurut data yang saya dapat di sini penjualannya banyak. Nah, ini bisa saya impor, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya impor, biasanya saya cek dulu nih harganya berapa sampai ke Indonesia. Kalau harganya masih masuk, masih untung, saya langsung datangkan ke Indonesia, kemudian saya jual. Nah, itu ya. Kemudian yang diperhatikan lagi, teman-teman, selain harga, teman-teman juga bisa perhatikan juga, teman-teman, beberapa faktor lainnya, teman-teman. Nah, salah satunya adalah di sini ada lokasi.
Betul ya, di sini ada lokasi. Nah, lokasinya di sini kebanyakan Surabaya, 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 Surabaya. Nah, saya sendiri itu ada di Bandung. Jadi kalau saya jualan di Bandung, kemungkinan area Jakarta, Jabodetabek, ya area Bandung itu kemungkinan akan ordernya ke saya. Kenapa? Ordernya ke saya ya karena ongkirnya itu lebih murah, teman-teman. Jadi si kompetitor itu kan dari Surabaya. Jadi yang beli dari Jakarta atau di tempat-tempat lain ya Jabodetabek itu kan ongkirnya akan lebih mahal. Tapi kalau beli di tempat saya naikin harganya dikit, tapi ongkirnya itu bisa gratis. Nah ini salah satu kelebihan juga. Nah itu ya teman-teman. Jadi perhatikan dari segi harganya, kemudian lokasinya juga, dan teman-teman perhatikan juga ya di sini. Apakah permintaannya itu masih banyak, apakah tidak? Itu ya teman-teman. Nah ini tips buat teman-teman semua ketika mau jualan produk yang sama dengan kompetitor ya. Nah kalau bisa teman-teman, karena saya itu basicnya adalah dropship ya, jualan produk punya orang. Kalau bisa teman-teman bedakan ya, bedakan dari segi fotonya. Nah angle-nya itu kita bedakan, atau teman-teman bedakan judul produknya. Nah itu teman-teman bisa bedakan juga. Kenapa? Karena kalau kita search dengan menggunakan gambar, kalau fotonya itu kita agak beda ya teman-teman, tidak akan muncul di sini gitu. Kalau tidak akan muncul di sini ya kita saingannya tidak dengan orang-orang yang gede-gede ini. Terjualnya 3.000, 4.000, 4.800 ini kan gede-gede ya. Jadi kita tidak akan muncul di sini. Jadi kita saingannya ke seller-seller yang lebih kecil. Sampai sini paham ya teman-teman. Nah semoga teman-teman paham untuk cara riset produk ini. Silakan dipraktekkan, silakan dicoba. Dan jika ada yang belum paham, teman-teman bisa ditanyakan. Dan kita nanti akan lanjut lagi ke video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video.